Ngobrol seru dan asik seputar rehabilitasi bersama Bareta. Halo sahabat Bareta, saat ini Anda masih ditemani saya, Angga, dalam program musik Ngobrol Seru dan Asik bersama Radio Bareta, ruang advokasi dan informasi orang tua keluarga Bareta. Ngobrol seru dan asik seputar rehabilitasi bersama Bareta. Sahabat Bareta, hari ini dalam program musik kita akan bersama-sama mengenal bagaimana penerapan atau peran pendampingan spiritualitas dalam pemulihan teman-teman klien rehabilitasi dalam layanan rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah. Obrolan kita hari ini tentunya akan sangat menarik. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang topik kita pada hari ini, kami mengajak sahabat Bareta untuk menyampaikan pertanyaan maupun apabila ada sahabat Bareta yang ingin bertanya secara langsung dengan narasumber kita hari ini, sahabat bisa mengakses www.radiobareta.com pada menu testimoni atau dapat menghubungi kami melalui WhatsApp di nomor 08 7777 165 162. Sekali lagi, sahabat Bareta dapat menyampaikan pertanyaan maupun apabila ada sahabat yang ingin bertanya secara langsung dengan narasumber kami pada hari ini, sahabat bisa mengakses www.radiobareta.com pada menu testimoni atau dapat menghubungi kami melalui WhatsApp di nomor 08 7777 165 162. Sahabat Bareta dapat menyampaikan pertanyaan dan pengalamannya secara langsung kepada kami. Oke sahabat Bareta, mengawali program musik kita hari ini, saya mengajak kita semua untuk mengenal lebih dekat dengan dua narasumber kita yang sudah hadir. Silakan bro dan sister memperkenalkan diri, nama dan pekerjaannya atau tugas sehari-harinya di mana dan sebagai apa, silakan. Oke, terima kasih Bro Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua Sobat Bareta. Perkenalkan dengan saya Aidil Ali. Dan keseharian saya di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah ini ialah sebagai pembina spiritual agama Muslim. Terima kasih Bro Angga. Baik. Terima kasih. Kita manggilnya bro atau ustadz ini? Bro sih, biar lebih akrab. Edisi hari ini sangat rohani ya sahabat Bareta. Jadi kita mengawali dengan Assalamualaikum gitu. Oke, silakan selanjutnya sister yang cantik boleh memperkenalkan diri. Oke, terima kasih Kak Angga. Halo sahabat Bareta, dengan saya Rika Sartika. Biasa dipanggil Sister Rika ya. Oke, Itu Sister Rika. bertugas sebagai pembina spiritual khusus untuk beragama Kristen. Oke, ada sapaannya kalau tadi sudah Assalamualaikum dari Sis Rika, ada mungkin? Shalom. Shalom, luar biasa ya. Hari ini kita sangat rohani ya di Studio Bareta. Oke, terima kasih sebelumnya Bro Aidil dan juga Sister Rika sudah meluangkan waktu untuk hadir di saat ini. Sesuai dengan tema kita hari ini, sahabat, kita akan bersama-sama mengenal peran pendampingan spiritualitas dalam pemulihan klien rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah. Nah, kita mau tahu nih Bro Aidil dan Sis Rika, sebenarnya apa sih spiritualitas itu ya? Kalau kita bicara dalam konteks rehabilitasi, menurut teman-teman pembina spiritual yang sehari-hari pekerjaannya itu gitu ya, apa sih yang dimaksud dengan spiritualitas? Apakah hanya sebatas keikutsertaan dalam ibadah-ibadah ritualitas aja atau seperti apa? Silakan. Oke, mungkin dari saya ya, Sis Rika ya. Oke. Jadi Bro Angga berbicara. Ini nggak ada gap antara mayoritas minoritas ya. Aman. Kita kan satu di sini ya. Betul sekali, luar biasa. Silakan. Oke, jadi Adil. begini Bro Angga, kita membahas secara garis besar spiritualitas. Terlebih kan kita di dunia rehabilitasi. Oke. Nah, jadi kita berbicara masalah seseorang yang kehilangan makna hidup, seseorang yang sedang mencari tujuan hidup. Nah, jadi ketika seseorang itu gimana ya, menggunakan narkotika, otomatis dia akan kehilangan akal-akal sehatnya. Kehidupannya ya bisa dibilang linglung lah seperti itu ya. Jadi dapat dipastikan teman-teman kita ini kehilangan makna kehidupan, kehilangan tujuan hidup seperti apa. Nah, jadi kami memberikan sebuah layanan spiritual. Nah, disebut spiritualitas karena kita akan membantu mereka untuk menemukan kembali makna hidup, kemudian memberikan kembali atau memberikan pencerahan terkait tujuan-tujuan hidup mereka, terlebih di dalam dunia
keagamaan lah, seperti itu. Oke, jadi sebenarnya peran teman-teman dalam konteks spiritualitas itu adalah membantu gitu ya teman-teman klien ini untuk mencari kembali makna dalam dirinya gitu ya, mungkin hilang kemarin ketika menggunakan narkoba gitu ya. Benar jadi teman-teman di sini membantu. Nah, kita juga pengen tahu nih Bro Aidil dan juga Sister Rika, sebenarnya pendampingan spiritualitas itu apa sih kaitannya dengan proses pemulihan? Kadang kan orang mikir oh ya udah direhab aja, mungkin bicara terkait pemulihannya saja gitu ya. Orang mungkin nggak akan tahu ternyata di dalam sini ada pendampingan spiritualitas gitu ya. Orang mikirnya udah keluar dari sini nggak pakai narkoba lagi, tapi ternyata ada pendampingan secara spiritual. Nah, apa sebenarnya kaitan antara pendampingan spiritual dengan proses pemulihan klien? Silakan. Oke, terima kasih Bro Angga. Jadi ya mungkin orang-orang di luar nih, teman-teman kita yang di luar kan pada belum tahu nih. Di dalam rehab ini mereka dapatkan apa sih? Oke. Pendampingan apa aja sih? Nah, salah satunya adalah teman-teman yang ingin rehab atau ingin mendaftarkan keluarga, teman untuk rehabilitasi, tentunya salah satunya akan mendapatkan layanan layanan spiritualitas, layanan spiritual. Nah, jadi bagaimana bagaimana kita mendampingi teman-teman yang direhab ini menjalani ibadah-ibadah kesehariannya mereka. Nah, tentunya mengisi kekosongan. Nah, teman-teman yang terjerumus di dalam dunia narkotika, nah itu kan pasti kosong. Dari sisi spiritualitasnya, kehilangan makna kehidupan. Nah, jadi spiritualitas ini adalah salah satu dasar, Bro. Tentunya untuk menemukan makna-makna hidup. Nah, kemudian spiritual juga ini membangun harapan mereka. Kita tahu seseorang yang terjerumus di dalam dunia narkoba pasti memiliki pasti kehilangan harapan. Itu sudah pasti. Makanya dari mereka salah satunya bingung. Bahkan bukan jangka waktu 1 bulan, 1 tahun, besok harus ngapain pun mereka bingung. Nah, seperti itu. Nah, jadi salah satunya layanan yang diberikan adalah terapi keagamaan. Nah, di sini kita mulai mengingatkan kembali kepada Tuhan-Tuhan mereka. Kita mengingatkan kembali fitrah mereka sebagai manusia seperti apa. Nah, seperti itu, Bro. Ada tambahan dari Sister Rika mungkin? Iya, makasih Bro. Mungkin juga jadi ini ya, spiritualitas jadi benteng anti kekambuhan mereka. Seperti itu. Jadi klien dapat mentransformasi dirinya dan kalian dapat memotivasi dirinya dari eksternal. Mungkin dia takut dihukum kali ya. Jadi motivasi internal mereka tuh jadi ingin hidup yang lebih bermakna lagi ke depannya. Seperti itu, Bro. Baik. Jadi erat sekali ya ternyata kaitannya pendampingan spiritual dengan proses pemulihan gitu ya. Bahkan tadi sekali, Bro Aidil tadi menyampaikan bahwa fondasinya justru dalam pemulihan itu adalah spiritualitas itu sendiri gitu ya. Dia nggak bisa jalan sendiri, bahkan menjadi dasar gitu ya. Seseorang kalau mau berubah dia harus kuat dulu imannya gitu ya. Luar biasa, sangat rohani kita ya. Bagaimana saudara-saudara, sahabat-sahabat yang di rumah yang mendengarkan siaran kita pada hari ini, mudah-mudahan cukup tercerahkan bahwa proses rehabilitasi itu tidak semata-mata hanya bicara terkait pemulihan dari zatnya saja gitu ya, tetapi juga ada pendampingan spiritual yang dilakukan oleh Bro Aidil dan juga Sister Rika. Nah, kita pengen tahu nih ke Bro dan Sis, bagaimana Bareta itu memastikan layanan yang teman-teman berikan ini dapat memenuhi kebutuhan teman-teman klien gitu. Tentu kita tahu latar belakang agamanya kan berbeda-beda ya gitu ya. Kalau di sini hadir dari teman-teman yang Muslim dan juga yang dari Kristen gitu ya. Tentu ada berbagai latar belakang agama yang lain gitu. Nah, bagaimana teman-teman ya memastikan bahwa layanan spiritual yang teman-teman hadirkan ini memenuhi kebutuhan mereka, teman-teman klien? Silakan. Benar. Mungkin dari saya, Sis Rika ya. Bro Angga. Jadi kita mempunyai tools di sini. Nah, jadi tools kita itu berupa asesmen. Jadi asesmen itu adalah penggalian data atau informasi terkait pengetahuan mereka. Jadi kami di Bareta ini kami mempunyai modul. Modul itu berisi, kalau yang Muslim ya Bro, ini berisi materi-materi kebutuhan spiritual. Nah, ada salah satu di situ adalah dasar keimanan, akidah akhlak, kemudian fikih untuk dasar ibadahnya mereka, kemudian ya kisah-kisah rohani untuk motivasi kehidupan mereka, dan yang terakhir itu baca tulis Al-Quran sebagai dasar pedoman hidup mereka. Nah, jadi di tools assessment kami ini ada 4 kriteria ini. Nah, jadi
kita tanya nih sebagai barometer atau tolak ukur sampai sejauh mana sih pengetahuan mereka ini. Nah, dari pengetahuan atau nilai yang paling rendah, nah itu akan kami follow up di situ. Jadi kami berikan intervensi ketika di rumah primary, nanti akan kami berikan intervensi berupa kelas layanan bintal, spiritual session, dan kalau perlu pun konseling individu. Misalnya nanti kurangnya ini di fikih bacaan sholat. Oke, nanti pendampingan khusus pendampingan khusus untuk kelas-kelas bacaan sholat dan gerakan sholat. Bagaimana? Nah, itu yang akan mereka dapatkan selama di sini, Bro Angga. Oke, jadi dari 4 tadi ya, 4 barometer tolak ukur tadi itu di assessment gitu ya, di screening gitu, nanti yang mana yang kurangnya gitu. Nah, disitulah akan didalami oleh teman-teman pembina gitu ya. Benar. Oke. Kalau misalnya Bro Aidil 4-4-nya kurang gitu, misalnya 4-4-nya nih nggak sesuai standar gitu dari teman-teman pembina, apakah semuanya di treatment atau memang dilihat yang mana yang punya kecenderungan paling rendah gitu? Nah, jadi kita lihat dari mana yang memiliki kecenderungan yang paling rendah. Paling rendah. Ya, gitu ya. itu yang kami follow up terlebih dahulu. Tetapi Kenapa? ketika mereka misalnya walaupun dari hasil assessment misalnya dasar fikihnya tadi ya gitu itu paling rendah misalnya. Tapi ternyata dia butuh juga nih mengenal hal-hal lain, misalnya dia menyampaikan gitu. Tapi Bro Aidil saya mau mengenal yang ini dong gitu. Apakah bisa difasilitasi oleh teman-teman? Bisa. Kenapa ya? tidak? Oke. Nah, jadi gimana? Langkahnya seperti ini. Tetap yang paling pertama adalah domain yang paling rendah yang akan kita intervensi. Kemudian sesuai dengan keinginan klien itu akan kita intervensi juga, cuma tidak seoptimal kebutuhan dia yang paling rendah itu. Oke, Sis Rika, gimana dari teman-teman Kristen? Silakan. Oke, makasih Bro ya. Jadi tidak kemungkinan ya dari Mas Rehab aja beberapa agama ya. Nah di Kristen pun juga seperti itu, ada beberapa denominasi. Mungkin teman-teman yang dari Katolik atau Protestan, nah itu dapat di screening lewat asesmen. Jadi asesmen ini melihat seberapa tahu pemahaman dia mengenai iman mereka. Dari asesmen ini mungkin ada pertanyaan tentang latar belakang gereja mereka. Jadi tidak langsung menuntut tanya dari Katolik ke Protestan, tapi lihat latar belakang gerejanya. Misalnya sudah tahu nih dia dari Protestan atau dari Katolik. Protestan pun kadang ada yang mungkin beberapa Pentakosta gitu ya, ada yang dari mana gitu. Nah, yang kedua juga lihat dasar pengetahuan iman mereka seperti apa, bukan menguji ini harus seperti ini, tapi hanya melihat seberapa dia memahami tentang iman yang dipercayainya. Sama tapi dengan Ustadz Aidil tadi ya, maksudnya ketika rendah di domain tertentu di treatment oleh Sis Rika di situ gitu ya. Betul. Kalau domainnya Sis, kalau di Kristen apa aja? Kalau tadi kan ada 4 tuh. Kalau yang di Nasrani ada apa saja? Kalau di Nasrani ada 3. Jadi dari asesmen itu memahami tentang dasar Alkitab seperti apa. Dan juga dogmatika. Itu dari awal sampai akhir Alkitab dari itu awal, ya? Wah. Saya pikir dari awal nih sampai akhir harus tahu gitu. Harus ada ini nggak Sis? Harus hafal gitu ayat-ayat tertentu gitu. Ya, ada di sini. Jadi gitu ya. dari dasar Alkitab dia belajar nih bagaimana sih cara buka Alkitab pun harus belajar. Jadi gimana Sis buka Alkitab yang benar? Takutnya kan kita pun nggak tahu ya Sis ya, gimana kira-kira? Jadi ada struktur-struktur Alkitab yang harus kita pahami. Buka resletingnya dulu gitu kan? Atau gimana Sis? Biar kita sama-sama belajar nih, pendengar juga sama-sama belajar, silakan. Jadi dari buka Alkitab itu kalian harus tahu nih mana nih perjanjian baru, mana perjanjian lama, maksudnya seperti itu bro. Maksudnya untuk mencarinya gitu ya. Saya pikir dari membuka resleting Alkitabnya enggak ya. Oke. Jadi ada mana nih yang namanya pasal, mana ayat, mana perikop. Jadi itu yang harus dasar-dasar Alkitab yang harus beberapa teman-teman kalian harus tahu seperti itu. Kemudian ada lagi sudah dasar Alkitabnya, dogmatikanya, dan juga pengetahuan ibadahnya. Dogmatika itu apa sih? Mungkin ada yang nggak tahu. Nah, jadi dogmatika itu pemahaman secara iman Kristennya dia. Gitu. Strukturnya seperti apa yang dia pahami tentang imannya dia, ketuhanannya dia yang dia pahami. Dan yang ketiga tadi pengetahuan ibadahnya. Jadi tidak tentu kemungkinan ya ada beberapa teman-teman kita yang sering ke gereja, hanya saja berdoa pun mungkin kurang memahami Senin nih. Kamis ya. Nggak ngerti cara berdoa. Yang berdoa gitu seperti ya. apa mungkin itu harus yang dari 3 struktur ini.
Oke, dari asesmen itu, Bro. Baik. Tadi sih sebenarnya sudah sempat disinggung ya sama Ustadz Aidil, sama Bro Aidil, sama Sis Rika, ada beberapa kegiatan-kegiatan dalam pembinaan teman-teman gitu. Tapi kita juga pengen tahu lebih dalam sebenarnya selain assessment gitu ya, selain kegiatan teman-teman melakukan pengkajian ke klien, kegiatan apa saja yang dilakukan oleh teman-teman pembina spiritual gitu, biar yang lainnya tahu nih, oh kalau 4 tadi kan udah dijelaskan itu, atau ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa difasilitasi juga oleh teman-teman, silakan. Oke, Bro Angga, mungkin kayaknya nih pertanyaan lebih kepada kegiatan-kegiatan klien betul, ya, keseharian betul, klien. betul. Nah, jadi kalau dari unit pembina spiritual sendiri, ini Bro Angga tidak hanya asesmen, tentunya nanti ketika klien ini sudah masuk ke fase primary, dia akan mendapatkan layanan pembinaan mental. Oke. Pembinaan mental itu kelas dari kriteria yang 4 ini yang akan mereka dapatkan. Nah, apakah cukup sampai di situ? Tidak. Nanti ada kelas spiritual session. Nah, kelas spiritual session ini kami akan mengundang narasumber dari luar. Contohnya misalnya dari pondok pesantren, atau yang baru-baru kemarin ini kan kita baru kerjasama dari MUI Provinsi Kaltim. Nah, betul. Sempat kami undang juga kan untuk melayani teman-teman klien. Nah, bagaimana spiritualnya, dan ternyata luar biasa antusias dari teman-teman klien. Nah, setelah itu juga ketika kami menyebutnya facility di sini, tempat teman-teman tinggal atau teman-teman tidur, di facility juga teman-teman klien ini yang muslim tetap menjalankan kewajiban sholat 5 waktu terjadwal, tepat waktu. Nah, kemudian juga ada itu diawasi, Bro, maksudnya? Diawasi. Nah, diawasi dengan CCTV-nya dari pembina bisa ya, dari teman-teman MOD kami bilangnya ya. Ada MOD di ruang Bintal ada CCTV yang memantaunya udah 5 waktu belum? Waduh, luar biasa sekali kayak gitu ya. Nah, jadi seperti itu Bro Angga untuk kegiatan spiritual teman-teman klien. Oke, seru ya, ternyata ada banyak kegiatan, dan tadi ada yang disampaikan Bro Aidil, ada kerjasama dengan pihak luar juga untuk memfasilitasi. Jadi tidak hanya teman-teman gitu ya, teman-teman pembina spiritual gitu, dihadirkan juga dari luar gitu. Benar. Dari Sis Rika mungkin kegiatannya apa saja, silakan. Jadi kegiatan klien dari bangun tidur kali ya. Bangun tidur. Nah, bangun tidur di sini khusus yang Nasrani. Kalau yang Muslim ada sholat ya Ustadz ya. Kalau yang Nasrani ini dia melaksanakan renungan pagi. Jadi klien mau nggak mau ya harus belajar dari asesmen tadi, belajar buka Alkitab seperti apa, dan diaplikasikannya kesehariannya. Setiap hari harus bisa baca Alkitab, renungan pagi. Habis itu ada juga kegiatan spiritual kelas. Jadi spiritual kelas ini beberapa tema ya, Bro ya. Mungkin kliennya bisa nonton film rohani kali di sini. Seru. Bukan hanya belajar agama terus, tapi aja kegiatan nonton. Serta juga ada ibadah. Jadi kami ada seminggu sekali ibadah bersama dengan staf Persekutuan Okomine di tempat ini. Itu ibadah bersama dengan klien. Dan juga sering mengundang narsum-narsum di hari Jumat juga ya? Di hari Jumat juga. Sama ya berarti? Sama dong. Sholat Jumat yang Kristennya ibadah Jumat juga. 11-12 jadi ya. Seperti itu. Dan juga ada spiritual outside. Jadi baru-baru ini klien kita bukan hanya ibadah di couple saja di sini, juga ada spiritual outside keluar. Jadi gereja keluar ya? Iya, gereja keluar. Mungkin tidak rutin kali ya setiap minggunya. Hanya sebulan berapa kali untuk keluar ibadah. Seperti itu. Luar biasa ya. Nah, saya penasaran Bro Aidil dan Sis Rika, dalam pengajaran teman-teman, pembinaan spiritual teman-teman, pastinya teman-teman harus nyusun yang namanya kurikulum ya. Ada kurikulum pengajaran gitu. Nah, teman-teman ini kan latar belakang lain kan beda-beda gitu ya, pemahaman apa segala macam. Nah, ketika teman-teman merancang sebuah kurikulum pembinaan spiritual, itu teman-teman dasarnya apa, atau teman-teman melihatnya dari mana? Apakah mengacu pada Kementerian Agama, atau teman-teman berdasarkan pemahaman teman-teman, oh di Bareta ini butuhnya seperti ini gitu, atau apa gitu yang kira-kira menjadi dasar teman-teman menyusun sebuah kurikulum pembinaan? Silakan. Oke, terima kasih Bro Angga. Dari saya dulu nih. Boleh. Nah, jadi kami itu mengikut dengan Juknis, petunjuk teknis dari BNN ya. Ada 4 kriteria di situ yang seperti yang sebelumnya sudah saya ceritakan itu Bro Angga. Akidah akhlak, terus fikih dasar ibadah, kemudian cerita-cerita
orang soleh, kemudian bacaan tulis Quran. Nah, dari 4 domain ini kemudian kami menyusun nih, kira-kira patokan mana yang paling rendah yang dimiliki klien. Nah, jadi berdasarkan pengalaman kami, ternyata dari dasar ketauhidan atau dasar akidah akhlak yang paling rendah, klien pun di titik pembahasan atau materi rukun Islam dan rukun iman pun masih belum paham, masih banyak yang belum mengetahui. Jadi kami ambil dari situ. Kemudian baca tulis Quran pun sama, huruf hijaiyah yang a, ba, ta, sa sampai ya itu masih banyak belum tahu. Kami ambil lagi dari situ ya. Mungkin nanti bisa nih kita mau belajar. Boleh banget ya, boleh. Nah, kemudian pun kisah-kisah orang soleh, kisah-kisah nabi pun ya kan mereka masih banyak belum tahu. Jadi kami ambil mulai dari situ. Jadi yang paling mendasar sekali kami ambil nih Bro Angga. Oke, baik. Jadi memang sudah ada petunjuk teknisnya ya dari BNN. Jadi teman-teman memang lebih mudah menyusun kurikulum gitu ya. Oke, kalau dari Sisrika sama apa? Sama mungkin ya, tapi tidak sama dengan kitabnya kali. Oh iya, beda pasti dong, iya kan? Jadi kalau Ustaz mungkin merujuk kepada ajaran-ajaran agama kali ya. Kalau kami yang Nasrani itu sola scriptura, Bro. Hanya merujuk kepada Alkitab saja. Jadi berdasarkan dan juknis yang sudah ada, nah kita simpulkan juga poin-poin apa yang sesuai dengan kebutuhan klien kita di tempat ini. Ya. Itu, Bro. Oke, baik. Nah, kita pengen tahu juga Bro Aidil dan Sisrika, sebenarnya berdasarkan pengalaman teman-teman, data yang teman-teman punya juga, mayoritas ya, kalau kita bicara mayoritas agama yang teman-teman klien gitu ya, klien punya itu di sini apa gitu. Kemudian bolehkah dijelaskan pelayanan spiritual yang difokuskan pada teman-teman klien ini, khususnya yang agama Islam, Kristen gitu ya, itu apa saja kegiatannya gitu, yang paling inti mungkin ya kegiatan-kegiatannya, selain tadi ya data klien agama yang terbanyak di sini apa gitu, silakan. Oke, jadi untuk yang paling terbanyak klien ini ya, soalnya ya dilema agak nggak enak. Nomor satu adalah ngomong ini Bro ya. Yang jelas pasti Islam. Yang paling banyak sekali di rehab, tentunya yang Islam banget ini Bro, luar biasa. Luar biasa. Nah, jadi untuk fokusnya sendiri, kami mencoba mengajak teman-teman ini untuk kembali mengingat fitrah mereka sebagai seorang manusia. Nah, jadi kalau di Muslim itu ada renungan juga Bro namanya, untuk apa sih manusia diciptakan. Jadi manusia diciptakan itu kuncinya hanya untuk beribadah. Nah, jadi kami mencoba bagaimana klien ini selama menjalani fase rehabilitasi itu untuk selalu ingat Allah. Nah, jadi mulai dari bangun tidur, ada doa bangun tidur, kemudian sholat subuh. Nah, kemudian mau makan pun baca doa. Sebelum makan, setelah makan baca doa. Mungkin di luar itu nggak pernah ya, sebelum masuk sini ya. Iya. Makan aja ya kan. Makan aja udah, makan pun tidak teratur mungkin. Betul. Kan ya. Boro-boro ingat Tuhan, mungkin ingat dirinya aja lupa. Ya. Aduh, ini nggak lagi curhat kan? Ya. Nah, jadi seperti itu Bro. Nah, jadi kami mencoba membangkitkan kembali ingatan mereka itu kepada Tuhan. Paling tidak ya itu nilainya zikir lah. Ingat kepada Tuhan. Oke. Itu Bro Angga. Terima kasih Bro Aidil. Dari Sisrika? Oke Bro, jadi kalau untuk Nasrani ini bertujuan untuk secara di screening ya, secara pribadi pun itu bertujuan untuk berfokus pada bagaimana klien bisa menemukan atau mempertahankan hubungan dia dengan Tuhan. Jadi klien ini ya sama seperti mungkin yang tadi ya, kita di bumi untuk apa sih sebenarnya. Jadi kalian bisa menemukan makna tujuan hidup dia di sini. Apakah sudah sesuai dengan kehendak Tuhan dia diciptakan di bumi ini atau seperti apa? Seperti itu Bro. Oke, baik. Terima kasih jawabannya Bro Aidil dan Sisrika. Kita akan masuk pada diskusi bersama-sama dengan sahabat Bareta yang sedang mendengarkan. Kami membuka ruang diskusi bersama sahabat yang ingin bertanya langsung dengan narasumber kami. Silakan menghubungi kami melalui nomor WhatsApp di nomor 08 7777 165 162. Sekali lagi di nomor WhatsApp 08 7777 165 162, atau bisa melalui website kami di www.radiobareta.com pada menu testimoni. Kita mau lihat dulu ya, sudah ada pertanyaan yang masuk dari sahabat Bareta. Yang pertama ini dari Bapak atau Ibu, saya nggak tahu ya, Bapak dan Ibu Pela dari Makassar.
Terima kasih sebelumnya sudah mendengarkan. Ini dari tempatnya Sis Rika ya. Sis Rika kan dari Sulawesi ya. Oke, bro dan sister, bagaimana spiritual untuk klien-klien yang beragamanya bukan Islam maupun Kristen, seperti Hindu misalnya, apakah bisa tetap terfasilitasi? Silakan. Oke, terima kasih. Dari Ibu siapa tadi? Bro, Dari Ibu Pela. Ibu Pela. Oke, Di terima Makassar, kasih ya. Ibu Pela ya. Ibu Jauh-jauh Pela nih dari yang Makassar mendengarkan nih. siaran kita nih ya. Luar biasa. Nah, jadi Ibu mohon izin Ibu, di tahun ini kami situ sudah ada 2 orang klien yang beragama Hindu. Oke. Nah, kami pun mempunyai MOU dengan PHDI. Ya, Nah, apa sih? apa itu singkatannya itu, Bro ya? PHDI, Parisada Hindu Dharma Indonesia. Parisada Hindu Dharma Indonesia, Ibu. Nah, jadi kami sempat mengundang narasumber dari PHDI ini untuk datang Oke. ke Bareta memberikan layanan spiritual. Nah, jadi pengetahuan-pengetahuan tentang kehinduan sudah diberikan, dan di bulan depan kalau nggak salah tanggal 5 November ini juga bro, kami mau ngantar klien yang beragama Hindu ini Ke untuk Bali. ibadah. Nah, Oh, saya pikir kejauhan ke dong. ibadah ya. Ya, Kalau gitu kami- saya ikut dong, Bro Aidil ya. sekalian pulang dong. Iya, benar banget. Oke. Nah, jadi tanggal 5 itu kami antar ke Pura. Oh, ke Pura. Ya, jadi Pura di Samarinda ini ada di Jalan Sentosa itu, Bro. Oh, saya Nah. pikir di Bali ya gitu. Kalau nggak saya Sekalian aja yang liburan. antar ya kan. Kalian saya pulang. Nah, jadi seperti itu Ibu untuk layanan spiritual Untuk khususnya agama teman-teman di yang luar beragama Islam Hindu sama Kristen ya. Nah, benar. Seperti itu Ibu. Jadi terfasilitasi melalui kerjasama gitu. Mudah-mudahan Siap. terjawab Ibu Pela yang mungkin keluarganya ingin rehab tapi beragama Hindu atau beragama lain, jangan benar. khawatir gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi Bro dan Sis dari ini pasti Bapak ya, Bapak Edward dari Samarinda. Bro dan Sis mau tanya, agama saya Konghucu. Kalau saya rehab, apakah saya difasilitasi untuk ajaran agama saya? Silakan. Siap, pasti benar dong. Oke, pasti difasilitasi Iya, ya. benar. Kalau ditanya apakah difasilitasi, pasti difasilitasi. Pasti betul ya? difasilitasi, Oke. Bapak. Ada jawaban lain mungkin, Sis Rika? Pasti difasilitasi. Difasilitasi. Oke. Cuman Sama langkah-langkahnya bro. Nah, Nah, langkah-langkahnya tentu sebetulnya ini masuk dalam program kami Bapak, namanya Spiritual Session. Oke. Jadi Spiritual Session ini dia melingkupi apa namanya ya? Kita bisa ngundang narasumber dari Luar. semua kalangan Oke. agama. Nah, jadi Tapi yang peserta yang ikut adalah agama itu saja. Kan? benar. Ya kan nggak mungkin Iya. kan yang orang apa Ya yang kali klien kan, yang bro ya ada. Saya pengen mengenal agama Konghucu gitu. Boleh nggak kira-kira? Oh, kayaknya kurang. Oh. Anu ya. Bisa dibicarakan di Iya, belakang. bisa gitu ya. dibicarakan nanti itu bro. Nah jadi seperti itu Bapak, kami bisa mengundang narasumber atau pakar-pakar agama di agama tertentu untuk memberikan layanan dan fasilitas terhadap klien-klien di Bareta. Oke, luar Seperti itu, biasa. Oke. Jadi jawabannya begitu Bapak Edward, pasti difasilitasi ya. Nah, pertanyaan selanjutnya ini masih ada kurang lebih 10 ya. Jadi boleh biasa mungkin yang sekali. tim teknis bisa siapin kopi teh dulu ya karena kita masih agak lama ini podcastnya ya. Oke, saya mau bertanya dari Bapak atau Ibu Fajar, saya kurang tahu. Terima kasih sebelumnya sudah mendengarkan siaran Radio Bareta dari Samarinda. Saya mau bertanya, bagaimana peran bro dan sister mendampingi spiritualitas ketika mendapat klien yang tidak memiliki kepercayaan? Dia nggak percaya siapapun nih bro. Gitu. Bisa dibilang ateis itu ya? Ya mungkin Bro ya? seperti itu. Silakan. Nah, Sis Rika Sis atau Rika. Bro Oke. Aidil ada? Makasih Bro ya, makasih dari Pak Fajar. Bapak Fajar. Makasih Bapak Fajar atas pertanyaannya. Sudah ada case Bro ya seperti itu pernah. Oh sudah pernah Sudah ya? pernah ada case bahwa ada klien yang tengah-tengah kali ya antara percaya dan tidaknya. Jadi kita lakukan konseling pribadi dengan klien, mungkin dasarnya seperti apa, kenapa hal itu bisa terjadi, kenapa dia nggak percaya sama apapun itu. Oke. Nah, mungkin kita bisa berdiskusi juga Ustadz ya. Kemarin Iya, kita berdiskusi bisa masuk yang Muslim, yang Nasrani karena dia tidak percaya sama apapun itu ya. Kekuatan yang besar apapun dia nggak percaya. Kasihan Fajar ya, Bapak Fajar ini. Fajar sad boy mungkin yang bertanya ya. Sedih banget ya. Sedih gitu. Nah jadi kita ambil tengahnya bahwa memang kalaupun yang dia nggak percaya sama yang Nasrani, yang Muslim nggak percaya yang Muslim, gimana tadi ya? Ya, jadi Kita kembalikan lagi kali ke beliaunya ya. gitu. Iya. Lain dari ke lainnya. Jadi kan bro, kita ini sebagai terapis kita tidak bisa mengintervensi klien. Betul. Kamu mau ngikut agama ini, kamu harus ikut agama ini, tidak bisa. Jadi kita harus mengikuti kemauan klien. Nah, tentunya klien ini
pernah suatu case klien ini dalam KTP-nya tuh beragama Islam. Oke. Tapi satu sisi klien tidak mau ngikutin ibadah sebagai sebagai seorang muslim. Oke. Nah, jadi klien mau Maunya ngikut di muslimah. enggak. Bukan. Beda. Jadi klien maunya ngikut di agama lain. Oh. Oke, kita fasilitasi, tapi langkah sebelumnya kan kita konseling dulu. Oke. Apa sih yang Kebutuhan alasan dia, mendasar oke. ya kebutuhan dia untuk mau pindah agama atau enggak mau ngikutin ibadah di muslim. Nah, akhirnya terkuaklah di situ alasan-alasannya. Oh, ternyata klien ini udah pindah agama, cuma belum sempat dibaptis. Oh. Nah, jadi seperti Saya itu. pikir lupa ganti KTP gitu. Enggak ya. Nah, jadi kami berikan itu, Bro, income consent yang klien isi berupa surat pernyataan gitu, Oke. bahwasanya Atas memang keinginan dia. atas keinginan klien Iya. sendiri. Berarti si Srika yang membaptis hari itu. Nggak ada baptis bro di sini ya. Iya, berarti tidak ada pelayanan baptisan Tidak ada ya. pelayanan Oke. baptisan. Baik, masih ada pertanyaan? Masih siap dengan berbagai pertanyaan? Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Nur. Ibu Nur ini dari Cimahi ya. Ibu Nur dari Cimahi ini pertanyaannya, metode apa yang digunakan oleh teman-teman pembina spiritual agar pelayanan yang diberikan itu tidak hanya bersifat ritualitas, tapi juga menyentuh aspek batin dan perubahan perilaku. Jadi tidak hanya bicara soal materi ya mungkin ya. tentang mungkin tadi ya gerakan-gerakan sholat atau kalau si Srika saat teduh dan lain sebagainya, tapi bisa menyentuh aspek batinnya klien bahkan sampai ke perubahan perilaku. Oke, sebetulnya Bro Angga banyak metode yang kita berikan, kan tidak harus berupa ceramah. Betul. Kita memberikan ceramah kepada klien, tapi salah satunya mungkin refleksi. Ini juga kami sempat bahasanya itu apa ya? Bekerja sama lah atau koordinasi Kolaborasi. dengan berkolaborasi dengan unit lain, klinikal, mungkin profesional lain ya, ya, terapis lain. di kegiatan family support group. Oke. Nah, di situ kami hadirkan sosok orang tua Oke. atau sosok keluarga yang paling Dekat, paling dekat dengan dipercaya. klien lah. Nah, di situ kami berikan refleksi diri, kami berikan lebih dekat lagi dengan keluarga, dengan orang tuanya, dan apa yang ingin disampaikan klien sampaikan pada saat itu. Dan ternyata wah luar biasa pecah banget itu bro pada saat itu. Nah, itu kan sangat membekas sekali di batin klien. Menyala ya hari itu ya. Menyala sekali pokoknya. Bahkan sampai staf-staf pun kadang ada yang nangis. Waduh, luar biasa ya memang. Luar biasa. Kalau kita sudah bicara spiritualitas, apalagi kaitannya dengan orang-orang terdekat, rasanya itu yang paling mudah kita masuki ya. Ustadznya itu jalur yang paling mudah memang. Benar. Sis Rika ada tambahan? Sama sepertinya ya. Sama. Oke, sama sepertinya. Baik, itu tadi semua pertanyaan sudah terjawab. Kita lanjut ke pertanyaan dalam diskusi kita saat ini. Kita pengen tahu nih Bro Aidil dan juga Sis Rika, secara spesifik apa saja materi pengetahuan atau konseling keagamaan khususnya teman-teman di Islam yang ditekankan untuk membantu kepulihan klien. Jadi materi apa sih yang paling inti gitu ya, materi pengetahuan khususnya konseling keagamaan yang ditekankan untuk membantu klien menjadi lebih pulih. Silakan. Oke, terima kasih Bro Angga. Dari saya dulu ya, Sis Rika ya. Ya karena pertanyaannya Islam. Oke Bro Angga, sebetulnya dari 4 domain ini yang kami punya semuanya penting. Oke. Cuman ada yang lebih penting, ada yang lebih mendasar. Salah satunya klien ini, kebanyakan klien menggunakan, kita berbicara dari sisi spiritual ya. Kebanyakan klien ini menggunakan karena mereka terpengaruh dengan teman-temannya, terpengaruh mungkin dengan orang lain untuk menggunakan zat adiktif ini. Nah, jadi salah satunya yang paling mendasar yang kami kuatkan ini adalah satu tentang ketauhidan, yang dimana mereka harus mereka di luar itu kan ya harus ingat Tuhannya, ya salah satunya mungkin dengan metode zikir. Kemudian yang kedua ialah untuk menjaga sholat 5 waktu. Kenapa kok harus menjaga sholat 5 waktu ya? Karena kalau di dalam Muslim ya kan, kalau memang mau terhindar dari perbuatan buruk, nahi mungkar, ya minimal harus menjaga sholat 5 waktu. Karena nanti sholat 5 waktu ini yang akan menjaga diri mereka dari segala kemudorotan di dunia itu. Seperti itu. Jadi 2 ini yang paling kami tekankan, kami kuatkan untuk klien. Bahkan klien yang mau komplit pun kami selalu ingatkan ini bro. Nah seperti itu bro. Karena hanya dengan sholat ya kita
bisa membentengi diri kita dari hal-hal. Benar gitu, sekali luar bro. biasa. Jadi ada amin saudara-saudara, ada amin. Baik, selanjutnya ini tim teknisnya rame ya hari ini, luar biasa ini. Pada pengen tobat semuanya Ustadz hari ini, semuanya makanya hadir gitu ya. Nah, selain ibadah, Bro Aidil dan juga Sis Rika, kegiatan praktis spiritual apa dalam Islam yang membantu klien untuk mengelola emosi? Kadang kan kalau kita menyimak gitu ya dialog kita di program musik, beberapa kali narasumber yang hadir itu pasti selalu menyampaikan bahwa teman-teman klien yang masuk ke sini tuh kadang emosinya nggak stabil, Bro Aidil gitu. Nah, kalau secara Islam gitu ya, kegiatan praktis spiritual apa yang paling membantu klien untuk dapat mengelola emosi, kemudian mengelola pemicunya tadi, trigger gitu ya, ataupun keinginan untuk kembali menggunakan narkoba gitu, maupun kekambuhan yang mungkin saja bisa datang sewaktu-waktu. Silakan. Oke, benar sekali Bro Angga ya. Jadi di sini kami mempunyai metode, salah satunya itu apa namanya ya? Lupa saya Bro Angga apa namanya. Ya? Saya juga nggak bisa bantu Ustaz. Ya. Jadi kami bawa untuk menapak tilas jejak-jejak orang-orang soleh terdahulu. Contohnya mungkin ziarah ke kubur-kubur orang soleh. Nah itu kami bawa seperti itu. Kenapa sih ya? Ya supaya kita bisa belajar. Supaya kita bisa belajar. Oh ternyata nggak cuma klien yang memiliki permasalahan itu. ya. Salah satunya ketika ada masalah, paling tidak klien tahu nih apa namanya ya. Minta tisu teman-teman ini. Ustadz Aidil sudah mulai nangis gitu. Lumayan naikin rating ini kita ya. Dialog kita nih kalau ada air mata. Bro Yudis tadi ngantuk. Oh iya. Ya, jadi ya paling tidak supaya klien itu tidak bosan. Tidak bosan ketika terus berada di dalam balai. Nah, jadi salah satunya ya kami bawa keluar, Bro. Untuk refresh feelingnya juga. Salah satunya seperti itu, Bro. Jadi memang kegiatan-kegiatan outside ini benar. Jangan dilihat hanya sekedar kegiatan jalan-jalan gitu ya, Ustadz. Ternyata kegiatan ini juga mampu untuk mengelola emosi teman-teman klien gitu ya, mengelola pemicu dan lain sebagainya. Benar sekali. Baik, kalau tadi kita sudah bicara dari segi yang agama Islam, kita pengen tahu juga dong, Sis Rika gitu ya, untuk klien yang beragama Kristen, kira-kira materi atau pengetahuan apa yang paling ditekankan oleh Sis Rika sebagai pembina agama Kristen untuk membantu pemulihan klien, bahkan tadi untuk mengelola emosi, kemudian mengelola trigger, craving, bahkan kekambuhan. Silakan. Makasih Bro Angga. Jadi dari materi, sekian banyak materi ya, sampaikan kegiatan sehari-hari itu berpusat kepada anugerah. Konsep anugerah. Jadi klien harus diajarkan bahwa mereka ada di rehabilitasi, ini salah satu bentuk anugerah dari Tuhan. Haleluya, luar biasa. Jadi ini salah satu bentuk anugerah dari Tuhan yang Tuhan berikan untuk menjalani pemulihan hidup mereka. Yang kedua juga diajarkan yaitu pengampunan dosa. Luar biasa, ada amin ya. Jadi tidak dibenarkan ya di Alkitab itu adalah menggunakan narkoba. Nggak ada ya. Jadi tapi ada nggak kisah-kisah tidak inspiratif dari di Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab yang pakai narkoba, ada nggak kira-kira Sis? Spesifik narkobanya mungkin tidak ada, tapi mungkin kesalahan-kesalahan juga kan. Bisa jadi dipaparkan ini Alkitab itu bahwa ada tokoh-tokoh Alkitab juga pernah melakukan kesalahan. Gitu ya? Nah ini diajarkan untuk pengampunan dosa. Jadi bagaimana klien bisa menyadari, wah ternyata apa yang saya lakukan selama ini ternyata keliru ya, menyimpang daripada apa yang Tuhan tetapkan. Dan juga klien juga diajarkan tentang hidup baru. Mungkin dari kehidupan yang lama mereka memakai narkoba zat-zat adiksi itu, jadi beralih menjadi hidup yang baru setelah mengenal Tuhan. Seperti itu. Tidak banyak ya klien dari tempat ini habis dari menjalani rehabilitasi, oh ternyata belajar agama tidak seriuh saya di luar. Ternyata belajar agama tuh menyenangkan ya sebenarnya. Seperti itu. Luar biasa. Mungkin bahkan ada yang keluarga mungkin jadi shock juga ya Bro Aidil ya. Dulunya nggak pernah sholat, tiba-tiba jadi imam gitu pulang-pulang. Mungkin aja kan ya. Luar biasa, sangat luar biasa itu gitu. Ada yang mungkin ke gerejanya cuman istilahnya kristal ya, Kristen Natal gitu ya. Nah itu kan munculnya pas Natal doang gitu. Ternyata dia pengen setiap hari bahkan ke gereja. Ternyata dia koster ya kan, tukang bersih-bersih gereja ya kan, bekerja sebagai koster. Nah terakhir ini apa pesan dari teman-teman
baik Bro Aidil maupun Sis Rika sebagai pembina mental, spiritual kepada teman-teman klien ataupun yang masih di luar gitu ya, yang saat ini sedang berjuang gitu ya, yang belum bisa terlepas dari jerat narkoba, bahkan keluarga gitu, tentang peran spiritualitas untuk meraih sebenarnya kepulihan sejati tadi. Silakan. Oke, terima kasih Bro Angga. Jadi spiritual itu adalah pondasi dan tiang di dalam menjalani hidup. Luar biasa. Maka jika ingin kehidupan, segala aspek di dalam kehidupanmu menjadi sempurna, menjadi terarah dan terstruktur, maka libatkanlah spiritual di dalam seluruh hidupmu. Subhanallah, luar biasa ya. Luar biasa. Dari Sis Rika? Oke, kalau dari saya mungkin untuk teman-teman pendengar di rumah ya, bahwa kesembuhan sejati itu bukan akhir dari perjuangan kita ya. Oke. Saya secara pribadi, bahkan kita semua sini percaya ya bahwa yang Nasrani Ustadz ya, bahwa Yesus Kristus adalah bahwa pemulihan teman-teman ketika engkau menaruh Tuhan Yesus Kristus sebagai pondasi hidupmu, bahwa pemulihan itu akan terjadi. Haleluya. Haleluya, ada amin ya. Pendengar, Sis Rika juga sudah mulai meneteskan air mata, lumayan naikin rating. Tisu boleh ya, tisu. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak Bro Aidil dan Sis Rika. Ini pembahasannya rohani tapi kita bawa santai gitu ya, supaya pendengar nggak terlalu tegang gitu ya. Benar ini sekali Bro. Seolah-olah mau ibadah kan enggak ya kita tapi mau mengenal lebih dalam pembinaan spiritual di Bareta itu seperti apa. Sekali lagi terima kasih untuk penjelasannya yang sangat luar biasa dan sangat mencerahkan. Sungguh membuka wawasan kita semua tentang pentingnya peran spiritualitas terhadap upaya pemulihan teman-teman klien. Pesan-pesan yang disampaikan hari ini tentunya sangat bermanfaat bagi sahabat Bareta yang sedang mendengarkan untuk memahami bahwa layanan di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah tidak hanya berfokus untuk pemulihan fisik dan mental saja, tetapi juga pemulihan secara spiritual gitu. Dan kata kuncinya tadi ya adalah fondasi gitu ya. Spiritualitas itu adalah fondasi dari sebuah pemulihan gitu. Harus dekat sama Tuhan dulu gitu ya, supaya ada pemulihan yang benar-benar sejati gitu ya dalam proses rehabilitasi. Baiklah sahabat Bareta, itu dia tadi diskusi yang sangat mendalam tentang mendekap jiwa yang rapuh, peran pendampingan spiritualitas dalam pemulihan klien rehabilitasi. Pesan kunci yang dapat kita ambil adalah adiksi seringkali adalah penyakit jiwa yang mencari obat di tempat yang salah. Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah memiliki komitmen penuh untuk membantu klien mengisi kekosongan spiritual itu dengan harapan, makna dan nilai-nilai positif melalui pendampingan yang terindividualisasi. Kami ingin mengajak sahabat Bareta dan keluarga untuk percaya bahwa pemulihan sejati adalah pemulihan yang holistik, menyentuh tubuh, pikiran, jiwa, dan juga spiritualitas. Kami berharap informasi ini dapat memberikan pemahaman bahwa dengan sistem yang aman, dukungan penuh dan penguatan spiritualitas, klien dapat pulih dengan optimal, menemukan kedamaian batin dan meraih harapan baru, hidup baru tadi ya yang disampaikan Sis Rika. Untuk sahabat Bareta yang ingin mengakses layanan kami, dapat mengaksesnya melalui www.radiobareta.com pada fitur search browser sahabat. Di sana semua layanan kami telah diintegrasikan dalam satu platform. Sekali lagi, bagi sahabat yang ingin mengakses layanan kami dapat mengetik www.radiobareta.com pada fitur search browser sahabat Bareta. Rehabilitasi mudah, gratis, dan berkualitas di daratan Ibu Kota Negara Nusantara. Jangan ragu, segera ke Bareta. Demikianlah program musik ngobrol seru dan asik hari ini. Sahabat Bareta bisa menemukan kami melalui berbagai platform media sosial di @infobnn_rehat_tanah-merah. Kami juga mengajak sahabat untuk berpartisipasi, memberikan saran topik dalam program musik selanjutnya melalui website kami di www.radiobareta.com pada menu testimoni. Dari studio utama Radio Bareta, saya Angga bersama dengan Bro Aidil Ali dan juga Sister Rika dan seluruh tim teknis yang bertugas. Kita boleh tepuk tangan tim teknis luar biasa ini. Sahabat-sahabat yang ingin pulih secara spiritual hari ini luar biasa ramai sekali gitu ya. Kami semua pamit undur diri dari ruang dengar sahabat. Radio Bareta, ruang advokasi dan informasi orang tua dan keluarga. Keluarga sehat, keluarga bahagia. Ngobrol seru dan asik seputar rehabilitasi bersama Bareta.